Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah Gembala dan Domba. Anda melihat di screen. Nah, pada waktu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, waktu menyambut kelahiran Tuhan kita, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menampakkan diri. Yang pertama kali yang menerima berita kelahiran Tuhan kita, bukan seorang raja, bukan seorang yang terkenal pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, saat Raja Surgawi itu meninggalkan tata kemuliaannya. Dia meninggalkan tata kemuliaannya hanya untuk bisa menemui kita semua di dunia ini, untuk menyelamatkan kita. Dan yang pertama kali menerima berita yang paling agung dari semua berita yang ada di dunia ini adalah para gembala. Dan kalau Anda lihat di teks aslinya, mereka sebenarnya bukan sekedar gembala-gembala yang di padang. Mereka adalah imam-imam gembala. Apa maksudnya Pak imam gembala? Imam gembala adalah gembala yang sedang menggembalakan domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi itu bukan domba-domba biasa, tapi domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi imam-imam gembala itu khusus untuk menggembalakan domba-domba yang akan dikorbankan. Saya percaya itu adalah gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir untuk mati bagi kita, untuk dikorbankan sebagai anak domba Allah yang sejati. Kita bisa lihat di Lukas pasal 2 ayat 10, kita akan menyambut Christmas ya, Natal ya. Kalau kita lihat Natal, kita bisa lihat di depan gereja ini, di mimbar ini ada pohon Natal, ada terang cahaya kemuliaan di mana-mana. Kalau di Surabaya, saya kalau ke mall kemana-mana sudah ada hiasan-hiasan Natal, ada lampu-lampu Natal, ada lagu-lagu Natal. Saya bisa bayangkan bagaimana suasana surga nanti ketika menyambut Natal. Mereka menyembah, memuji Raja Surgawi kita. Mereka bisa melihat wajah yang agung itu. Mereka bisa merasakan kasih-Nya yang sebenarnya. Nah, Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, altirah. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, dikatakan kesukaan besar. Kenapa dikatakan kesukaan besar? Karena sejak kejatuhan manusia pertama kali, sejak Adam jatuh, manusia mengalami kesengsaraan besar. Manusia mengalami penderitaan besar. Manusia mengalami kematian. Padahal Tuhan tidak merancangkan untuk menciptakan manusia untuk mati. Enggak ada itu. Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir untuk menikmati segala ciptaannya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima. Tuhan menciptakan semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Dan manusia diciptakan hari terakhir saudara-saudaraku. Supaya dia bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, terjadi kesengsaraan besar. Terjadi penderitaan yang sangat besar. Akhirnya manusia mati. Tapi puji Tuhan, karena Yesus datang ke dunia ini, Dia mengalahkan kematian. Sebelumnya manusia ada di bawah penghukuman Tuhan, yang kudus, yang benar. Yesus datang ke dunia, supaya kita tidak ada penghukuman lagi di dalam Dia. Sehingga saudara-saudara dan saya sekarang, bukan menanti-nantikan kematian. Saudara dan saya sekarang menanti-nantikan apa? Menanti-nantikan kebangkitan tubuh kita. Kita adalah roh yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus, di dalam tubuh yang belum dibangkitkan. Saudara adalah roh-roh yang sudah dibangkitkan. Karena Yesus sudah dibangkitkan di dalam kita, kita juga dibangkitkan di dalam Dia. Ya. Dan ayat 11 disebutkan alasan mengapa malaikat Tuhan mengatakan jangan takut, altirah. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk Israel, bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa.
untuk seluruh dunia. Kesukaan besar apa? Lukas 2 ayat 11-nya dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir juru selamat, bukan juru untuk menghakimi saudara, bukan seorang hakim, bukan seorang pemberi hukum Taurat, tapi juru selamat. Kalau juru masak kerjaannya apa saudara-saudara? Masak. Kalau juru mudi pekerjaannya apa? Mengemudi. Dia adalah juru selamat. Pekerjaannya hanya satu, menyelamatkan semua orang berdosa. Sebab itu dia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dia harus meninggalkan tata kemuliaannya. Dia memulihkan semua yang sudah hilang, yang sudah rusak, karena perbuatan satu orang yang namanya Adam. Dia memulihkan lebih daripada keadaan manusia awalnya di Taman Eden. Dia memulihkan keadaan kita jauh lebih baik daripada keadaan Adam di Taman Eden. Siapa yang percaya katakan amin. Sehingga hari ini saudara bisa bersyukur, saudara bisa menikmati hidup ini. Karena Anda tahu bahwa Anda sudah ditebus, Anda sudah diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus. Sebab itu saudara dan saya hari ini bukan sedang menanti-nantikan kematian. Anda sedang menanti-nantikan kebangkitan tubuh, rapture, pengangkatan. Dan apa yang Tuhan sedang lakukan selama kita masih menanti-nantikan pengangkatan atau rapture. Apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini? Kita lihat di Yeremia pasal 23 ayat 4. Yeremia pasal 23 ayat 4 dikatakan seperti ini. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala. Katakan gembala. Gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya punya terjemahan bahasa Inggrisnya di versi NKJV. Tampak lanjutkan. Kita lihat. Nah, ini saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia langsung. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan memberi makan mereka. Ya, tadi terjemahan LAI menggembalakan mereka. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya memberi makan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak takut lagi. Tidak letih lesu dan tidak kekurangan seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, gereja adalah tempat untuk memberi makan domba-domba Tuhan. Mimbar ini dipakai untuk memberi makan domba-domba Tuhan. Mimbar ini bukan dipakai untuk memukul domba-domba Tuhan, tapi memberi makan. Dan Tuhan berkata kepada saya, setiap saya khotbah, setiap saya mempersiapkan firman Tuhan, Tuhan selalu berkata, nak, kamu yang harus menerima lebih dulu sebelum kamu membagikan. Artinya kamu yang harus aku beri makan dulu. Setelah saya diberi makan, baru saya bisa membagikan firman Tuhan itu. Setelah saya dipenuhi oleh firman Kristus, Anda tahu dipenuhi artinya apa? Sampai meluap. Jadi setiap pengkhotbah harusnya keluar dari luapan yang dari kepenuhan firman Kristus yang ada di dalam dirinya. Jadi kita yang harus diberi makan duluan. Ya, sebelum memberi makan domba-domba Tuhan. Lalu saya bisa belajar melihat betapa ia sangat peduli dengan kawanan domba-dombanya. Dan Yesus pernah mengatakan bagaimana manusia harus hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja atau dari nasi saja. Bukan hidup dari mie saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Anda makan firman yang baik ini,
Kalau Anda selalu makan firman dari buku yang satu ini, yaitu Alkitab Anda, ini adalah firman Tuhan. Itu akan mendatangkan kebaikan semata-mata. Kalau Anda setiap hari, sama seperti Anda makan nasi, seberapa sering Anda makan nasi? Apakah Anda makan nasi itu 1 minggu 1 kali? Apakah Anda makan nasi itu 1 bulan 1 kali? Apakah Anda makan nasi, ada yang makan nasi 1 tahun 1 kali? Tentu enggak. Kita makan nasi 1 hari 3 kali. Ada yang bahkan 4 kali. Ya ada yang 2 kali. Tapi setiap hari pasti kita makan nasi. Nah, kalau Anda makan nasi setiap hari, bagaimana Anda tidak bisa makan firman Tuhan juga setiap hari? Anda tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini adalah makanan kita sesungguhnya. Ada jutaan buku yang ada di dalam dunia ini. Kalau Anda kumpulkan semua perpustakaan, semua buku-buku yang ada di dunia ini, jumlahnya jutaan, tapi dari semua buku yang ada di dunia ini, satu buku inilah, kitab inilah yang adalah buku yang sangat-sangat baik di antara semua buku yang ada di dunia ini. Mungkin saudara di gereja ini melayani sebagai penerima tamu, Anda melayani sebagai singer, WL, pemusik, multimedia, atau apapun juga. Tetapi saudara bukan datang ke gereja untuk itu. Saudara datang ke gereja untuk diberi makan. Saudara datang setiap minggu ke gereja untuk diberi makan. Dan makanan kita adalah Yesus. Amin saudaraku. Begitu Anda makan Yesus, makan Yesus, makan Yesus, Anda melihat Yesus di gereja ini. Kalau di tempat saya tulis, in this place you see Jesus. In this place you see grace. Ketika Anda diberi makan Yesus terus, makan Yesus terus, makan Yesus terus, Anda semakin ingin melihat Yesus terus. Anda semakin dikuatkan oleh Yesus. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan lebih bersuka cita ketika kita diberi makan daripada ketika kita melayani. Sama seperti Marta dan Maria. Marta sibuk melayani Yesus, tapi Maria duduk di bawah kaki Yesus untuk menerima makanan dari Yesus. Mana yang Yesus suka? Marta atau Maria? Maria. Bukan berarti Anda gak perlu pelayanan di sini. Sebelum Anda pelayanan, Anda harus dipenuhi, harus makan firman Yesus, firman Kristus. Nah, jadi ketika umat Tuhan diberi makan firman, 3 hal ini terjadi. Tunjukkan, screen. Pertama, gak kelihatan ya. Mereka tidak takut lagi. Kedua, mereka tidak akan letih lesu. Ketiga, mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Inilah yang terjadi ketika saudara semakin hari semakin menikmati Yesus, makan Yesus. Anda tidak takut lagi, Anda tidak akan cemas, Anda tidak akan khawatir, Anda tidak akan letih lesu, dan Anda dibuat tidak kekurangan apa-apa. Dan bukan itu saja, Tuhan akan menghancurkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Siapa yang percaya katakan amin. Dan firman Tuhan di Amsal dikatakan bahwa perkataan firman itu adalah kesembuhan buat semua tubuh kita, seluruh tubuh kita. Saudara, kalau saya mau cerita sedikit, teman saya itu barusan mengalami pendarahan. Nah, tiba-tiba dia mengalami pendarahan. Kemudian dia sampai kolaps. Pendarahan itu keluar dari pas dia bab. Itu keluar, pertamanya keluar cuma sedikit, lama-lama keluar banyak. Sehingga banyak kehilangan darah dia. Lalu kemudian sampai dia pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit sama istrinya. Opnam di sana, transfusi darah di sana.
Lalu diobservasilah sama dokter. Kenapa penyebabnya? Akhirnya dokter mengambil kesimpulan bahwa lambungnya ini mengalami korosi. Karena dia minum pengecer darah. Kenapa dia minum pengecer darah? Karena dia punya hipertensi. Orang hipertensi itu selalu harus minum obat setiap hari, bukan begitu ya, saudara-saudara? Ya. Nah, setiap obat kalau Anda lihat selalu ada efek sampingnya. Anda minum obat pusing, pasti ada efek sampingnya. Anda minum obat apapun juga, pasti ada efek sampingnya. Anda makan makanan sesuatu yang di dalam kalengan atau dalam kemasan, selalu ada kandungannya, lemaknya sekian, proteinnya sekian, ya kan? Ada kandungan ini sekian, minyaknya sekian, dan segala macam. Kalau Anda lihat di dunia ini tidak ada yang murni untuk bisa menjadi baik kita. Dan kabar baiknya hanya firman Tuhan yang baik. Di dalam firman Tuhan ini ada kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin, ya. Nah, jadi pertanyaannya, diberi makan pengajaran apa sih di dalam konteks ini? Alkitab memberi jawabannya secara detail di ayat selanjutnya, di Yeremia pasal 23 ayat 5. Kita baca. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, yaitu Yesus. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di atas bumi. Next. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. Di dalam teks bahasa Inggrisnya NKJV dikatakan the Lord our righteousness. Tuhan adalah kebenaran kita. Jadi dari keseluruhan konteks ayat tadi ini, Tuhan akan membangkitkan gembala-gembala yang memberi makan. Saudara diberitahu bahwa makanan bagi kawanan domba, supaya tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, tidak kekurangan apa-apa, tidak letih lesu. Makanan itu adalah Tuhan kebenaran kita. The Lord is our righteousness. Katakan, Tuhan adalah kebenaran aku. Adalah kebenaranku. Tuhan kita siapa? Kristus. Kristus adalah kebenaranku. Saya percaya, saya ngikuti terus ya YouTube-nya GKI Puri Marina. Anda setiap minggu, entah Pastor Vincent, entah itu Pastor Jacob atau Pastor Didik, selalu memberi makan domba-domba Tuhan dengan satu ini. The Lord is our righteousness. Kristus adalah kebenaran kita. Kita bukan mendirikan kebenaran diri kita sendiri, tapi kita menerima kebenaran Kristus. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah makanan kita yang sesungguhnya sesuai dengan konteks ini. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa dari semua gambaran atau tipologi yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan anaknya yang dikasihi di perjanjian lama atau menggambarkan Allah itu sendiri, ya, tidak ada yang lebih menenangkan kita daripada gambaran tentang gembala dan domba. Ketika Anda melihat, Anda membaca Alkitab, kemudian Anda melihat tipologi tentang gembala dan domba, Anda merasa tenang hati saudara dan saya. Dan Tuhan sendiri yang memilih gambaran gembala dan domba. Itu sering kali dipakai. Dia bisa saja memilih gambaran tentang tuan mungkin, majikan atau apa aja, atau raja. Tapi gambaran yang sering Tuhan pakai di dalam perjanjian lama adalah tentang hubungan dirinya dengan umatnya. Kedekatannya dengan umatnya adalah gembala dan domba. Gambaran gembala dan domba memberikan satu ketenangan bagi kita di tengah-tengah dunia yang tidak tenang ini, saudara. Banyak bencana di mana-mana. Banyak sakit penyakit sekarang muncul lagi, COVID. Pasti saudara mikir gini, waduh COVID lagi. Waduh pakai masker lagi. Waduh nanti ini bisa isolasi lagi.
Takut lagi nanti kita. Nah, tapi puji Tuhan kita punya gambaran gembala dan domba yang memberikan ketenangan di hati kita. Ada rasa aman, ada rasa dikasihi. Ketika saudara melihat Tuhan adalah gembalaku. Dan tidak ada yang lebih intim, lebih menenangkan diri kita selain gambaran gembala dan domba. Sebab itu, seorang Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Alkitab mengatakan itu. Daud menuliskan Mazmur 23 dengan sangat indah. Saudara-saudara mungkin hafal semua ya. Dan orang Israel, tahukah Anda, selalu melafalkan Mazmur 23 setiap hari Sabat. Mereka selalu melafalkan Mazmur 23. Dan pada waktu kesusahan-kesusahan, waktu mereka mengalami kesusahan, mereka juga melafalkan Mazmur 23, saudara. Dan saya ingat sekali, ketika saya melayani seseorang, itu ketua CG saya waktu itu, di gereja saya yang lama. Dia mengalami koma, dia adalah adik dari seorang pendeta di Jakarta. Dia pamannya seorang pendeta besar juga di Jakarta, Julius Ishak, itu kakaknya. Nah, ketika itu dia koma di ranjang. Kita waktu itu berkumpul bersama di rumahnya. Lalu saya waktu itu ingat saya yang gitarin, kita nyanyikan puji-pujian. Namanya Pak Abraham, almarhum Pak Abraham. Dia sudah tinggal tunggu waktu aja, tapi Tuhan gak panggil-panggil. Kita gitaran, nyanyi, muji Tuhan, muji Tuhan. Lalu kakaknya dari Jakarta, pendeta Julius Ishak, telepon ke anaknya. Dia bilang, tolong speakeran, di speaker. Dan dia hanya membacakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia baca itu sampai selesai, sampai ke ayat 6. Anda tahu, setelah selesai, ditutup. Pak Abraham ini pergi dengan damai. Langsung pergi dengan damai. Saya percaya, tahukah saudara, ketika Daud menulis Mazmur 23, Daud menulis dalam situasi bagaimana? Apakah ketika Daud situasinya baik-baik saja? Apakah Daud bermazmur 23 ini ketika Daud itu diberkati Tuhan, sudah jadi raja? Enggak, saudara-saudara. Di saat Daud menulis Mazmur 23, di saat dia mengalami situasi yang sulit, dia lari dari kejaran Saul. Dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Nyawanya terancam, saudara-saudara. Tuhan tiba-tiba memberikan urapan kepada Daud dan memberikan nyanyian Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saya percaya seperti pencipta-pencipta lagu seperti C.L.C. Peter, kemarin cerita-cerita sama saya. Ada satu lagu dia ciptakan ketika dia mengalami masalah. Tuhan memberikan lagu, memberikan puji-pujian di dalam mulut orang-orang percaya. Demikian juga Daud. Ya, jadi Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud di saat keadaannya tidak baik-baik saja. Keadaannya enggak baik, saudara. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Stop di sini dulu. Artinya apa? Tuhan adalah gembalaku. Artinya gembala pribadiku itu Tuhan sendiri. Dan aku adalah dombanya. Tuhan adalah gembalaku. Akulah dombanya. Bayangkan kalau Anda domba dan gembala Anda Tuhan sendiri. Kira-kira Anda takut apa enggak dengan keadaan Anda? Gembala Anda itu Tuhan sendiri loh. Nah, gembala itu menunjukkan kepedulian, memberi makan,
merawat, melindungi, menjaga. Tuhan adalah gembalaku. Saya bisa merasakan kasih-Nya. Sekalipun saya di tengah-tengah badai, tapi aku tahu ada Tuhan yang adalah gembalaku, yang sangat mengasihi aku. Kemudian, takkan kekurangan aku. Aku tidak akan kekurangan damai sejahtera. Aku tidak akan kekurangan kesehatan. Aku tidak akan kekurangan keuanganku. Aku tidak akan kekurangan perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya mau menunjukkan bagaimana kita mengajarkan firman-firman Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, saat kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi, perkatakan di depan atau di hadapan anak-anak kita. Saat itulah mereka belajar, terutama Bapak Ibu yang masih punya anak di bawah 12 tahun. Jangan paksa anak itu ngafal ayat firman Tuhan, saya enggak setuju. Tapi dimulai dari saudara sendiri, dari Bapak Ibu sendiri. Baca firman Tuhan, katakan, "Nak, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku." Biar mereka mendengarkan firman Tuhan itu dari mulut saudara. Ya, ini terutama untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun. Yang masih kecil. Dan saat Anda merenungkan firman Tuhan ini, biarkan mereka mendengarkan suara Anda yang berkata seperti itu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan mereka akan mendengarkan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala yang baik buat mereka juga. Perkatakan di depan mereka. Nah, bicara tentang domba. Kita tahu domba itu bukan kambing, bukan? Ya, beda sama kambing, saudara-saudara. Domba itu bukan binatang yang kuat. Domba itu binatang yang lemah, sangat lemah. Domba itu binatang yang bukan pemberani. Berbeda dengan kambing, saudara-saudara. Kambing itu bisa nyerang saudara. Ada tanduknya. Tapi domba nggak bisa, saudara. Dia penakut. Dia tidak pemberani. Nah, lebih berani kambing, saudara. Kambing itu bisa berada di bukit-bukit. Kalau Anda lihat kambing, kalau saya ke taman safari gitu ya, ada kambing-kambing apa itu yang ada, itu ada di atas batu-batu itu. Di atas tebing-tebing. Mereka bisa mencari makan dengan sendiri. Dengan kata lain, kambing itu bisa pergi sendirian. Bisa cari makan sendiri. Tapi kalau domba, Anda tahu enggak? Domba kalau dia tersesat, sudahlah, dia gak bisa pulang. Jangan anggap domba itu seperti anjing yang punya insting bisa pulang. Enggak bisa. Sekali dia tersesat, habis dah. Hidupnya sudah habis. Pasti, apalagi kalau ada di tengah-tengah hutan, ada serigala, ada harimau, ada singa, habis. Ya. Jadi, dia selalu tergantung kepada gembala. Dan Anda tahu enggak? Domba itu kalau jalan, saudara-saudara, dia selalu melihat ke bawah, saudara. Dia selalu mencari rumput dia. Lain sama kambing. Kalau kambing itu bisa makan daun, saudara. Kalau domba enggak mau. Dia harus makan rumput. Kalau dia jalan harus lihat bawah terus. Dia enggak bisa lihat sekelilingnya dia ada ancaman, ada gangguan, enggak bisa, saudara. Ya. Dan domba adalah binatang yang kurang pinter, saudara. Jadi kalau misalnya ada ancaman, ada binatang pemangsa, mereka ini enggak berpencar. Mereka itu justru ngumpul. Jadi ngumpul jadi satu gitu loh. Tambah enak binatang pemangsanya. Langsung bisa dimangsa. Ya, jadi domba itu, saya bisa ngomong itu domba itu binatang yang bodoh. Enggak pinter, saudara. Itu yang membuat mereka lebih mudah dimangsa nanti oleh serigala atau pemangsa lainnya. Jadi, mengapa Tuhan menggambarkan kita seperti domba? Ya karena Tuhan tuh tahu benar tentang kita. Kita ini sama seperti domba. Kita anggap kita ini pinter. Kita enggak pinter Tuhan. Kita lemah.
kita sangat tergantung, perlu gembala. Kita sama seperti domba. Jadi seekor domba itu hidupnya sangat-sangat tergantung sama gembala. Tanpa gembala nggak bisa hidup. Terutama untuk memberi makan. Jadi kalau Anda ke Israel atau ke daerah Eropa, pagi-pagi gembala itu akan mengeluarkan domba-dombanya itu keluar dari kandangnya. Untuk mencarikan makan di rumput, cari padang rumput. Dan mereka nggak mungkin mau makan rumput yang kering, saudara. Domba nggak mau makan rumput yang kering, dia cari rumput yang seger. Ya, rumput yang hijau. Dan gembala yang mencarikannya. Gembala yang akan mencarikan rumput yang segar, yang gemuk-gemuk, supaya dombanya sehat. Dombanya gemuk-gemuk juga. Kemudian Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang membaringkan, saudara-saudara? Gembala. Gembala yang membaringkan. Gembala yang baik itu membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau agar bisa apa? Bisa makan kenyang. Jadi kalau Anda khawatir dengan apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, apa yang Anda pakai, ingat, aku punya gembala yang baik. Aku gak khawatir kok. Gembalaku yang akan membawa aku, membaringkan aku di padang rumput yang berhijau. Dia akan menyediakan makanan bagi aku yang terbaik. Gembala yang baik menuntun domba-dombanya, membimbing ke air yang tenang. Ke air yang tenang, bukan air yang deras. Air yang tenang, saudara-saudara. Dia menuntun domba-dombanya mencarikan tempat sungai mungkin ya, aliran air yang tenang, bukan yang deras. Domba enggak akan mau minum. Kalau lihat airnya sudah deras gitu, enggak mau minum domba. Takut. Sama seperti kita. Kita jujur. Kadang-kadang kita sering takut menghadapi masa depan kita. Ketika kita lihat keadaan kita takut. Ketika kita sakit, kita takut. Ya masa iso sembuh aku. Tenang, Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Ini sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Dengan kata lain, Tuhan adalah gembala yang menyediakan semua yang kita perlukan. Dia memperhatikan kita. Kalau saudara letih, ia membiarkan Anda untuk berbaring, untuk beristirahat. Dia berjalan di depan kita juga, untuk menyiapkan jalan bagi kita. Kemudian, ia sampai di mana tadi? Nah, jadi dia membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Saya membayangkan ketika saudara minum firman Tuhan, tapi Anda ketakutan. Saya percaya di sini Anda minum firman Tuhan tanpa rasa takut. Karena apa? Yang diberitakan bukan hukum Taurat. Yang diberitakan adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika Anda minum dengan rasa dikasihi Tuhan. Anda minum dengan rasa sukacita. Anda minum dengan tidak ada rasa takut. Ketika Tuhan memberi Anda minum, Dia pastikan Anda minum air kehidupan itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa ditolak, tanpa ada rasa untuk dihukum. Saudara minum dengan merasa aman, sama seperti hari ini. Anda minum firman Tuhan hari ini, Anda merasakan kasih-Nya yang melindungi saudara. Saudara akan semakin disegarkan ketika Anda minum dengan rasa tenang. Anda semakin kuat, Anda semakin sehat, Anda semakin awet muda. Siapa percaya katakan amin. Anda semakin dibuat kuat. Masa muda Anda dibaharui terus seperti Raja Wali. Ketika Anda minum firman Tuhan dengan tanpa rasa takut. Jadi izinkan saya ngomong sama saudara-saudara. Kalau Anda membaca firman Tuhan, kemudian ada rasa takut, tutup buku itu. Tinggalkan, jangan dibaca. Ketika Anda masuk gereja, kemudian Anda mendengarkan firman Tuhan dari mimbar, kemudian ada rasa takut, tinggalkan bangku itu.
Ketika Anda mendengar radio, mungkin radio rohani, bicara tentang firman, tapi menimbulkan rasa takut, pindah channelnya. Lebih baik saya pindah. Lebih baik saya mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Iya kan? Lebih baik saya mendengarkan itu daripada saya mendengarkan firman Tuhan, saya minum firman Tuhan dengan rasa takut. Saya gak mau. Nah, jadi saudara akan semakin disegarkan. Anda semakin kuat, Anda semakin forever young, forever healthy, forever strong. Siapa yang ingin bahwa kita semakin kuat, semakin sehat, semakin muda? Angkat tangan. Amin. Seperti Kaleb. Kaleb ketika itu, saya ingat Kaleb. Dia berkata, aku sama kuatnya. Sama seperti ketika Musa mengutus aku 45 tahun yang lalu. Artinya dia waktu itu usianya 85, saudara. 45 tahun yang lalu itu berarti 40 tahun waktu dia diutus sama Musa. Kekuatannya dia sama. Dan Kaleb ngomong gini, berikan padaku gunung itu, gunung Hebron. Nah, saya percaya itu terjadi kepada saudara semua di tempat ini. Sebab di gereja ini, domba-domba Tuhan diberi minum tanpa ada rasa takut. Diberi minum di air yang tenang. Itu sebabnya Anda bersyukur harusnya menemukan atau Anda bertumbuh, berakar, tertanam di gereja ini. Bukan Anda kemudian sering dibombardir dengan berita-berita dunia. Berita-berita yang ada di sekeliling kita. Di dunia kedokteran. Kalau kita dengarkan dunia kedokteran, berita-berita kedokteran, waduh. Isinya cuma takut saudara-saudara. Cemas, khawatir. Jangan-jangan nanti menimpa kepadaku. Jangan-jangan itu nanti jatuh kepadaku. Enggak saudara. Anda sudah dibedakan. Anda sudah dikuduskan satu kali oleh darah Yesus untuk selama-lamanya. Anda dipisahkan dari dunia. Dunia boleh berkata seperti itu, tapi tidak akan mengenai saudara dan keluarga Anda yang dikasihinya. Nah, di tempat inilah kabar baik itu bisa saudara dengar. Tapi kalau Anda tetap terus mendengarkan berita-berita dunia, waduh, yang muncul cuma ketakutan, kecemasan. Yang muncul itu sesuatu yang Anda selalu kekurangan. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Tapi ketakutan itulah yang membuat kita sulit. Betul ya? Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Tapi ketakutan kita yang membuat kita sulit. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Siapa? Gembala kita. Menyegarkan jiwa saudara. Yang hanya bisa menyegarkan jiwa Anda itu Tuhan. Bukan harta Anda. Ya, kalau harta Anda, rekening Anda bertambah, jiwa Anda segar. Kalau berkurang, jiwa Anda kering. Enggak saudara-saudara. Kalau Anda hanya mengandalkan harta kita, keadaan kita, maka hidup Anda seperti yoyo, naik turun, ya kan? Kalau tanggal muda, seger. Kalau tanggal tua, kering lagi, ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan kasih Tuhan, gembala kita, Ia selalu menyegarkan jiwa kita setiap hari, every day. Melalui apa? Anda makan firman-Nya. Jangan makan firman cuma seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali baru muncul ke gereja. Tapi enggak ada yang di sini, ya. Nah, ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ayat 4. Oh, enggak ada ya? Kelewatan ya, ayat 4. Oke, saya bacakan aja. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun saudara mungkin hari ini berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara berjalan di dalam kesusahan, di dalam penderitaan saudara mungkin. Kenapa Anda jangan takut? Aku tidak takut bahaya, kenapa? Karena Tuhan besertaku. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkatnya gembala itu menghibur saudara-saudara, bukan memukul.
Bukan untuk memukul domba-dombanya yang lagi berjalan di dalam lembah kekelaman. Sudah berjalan di dalam lembah kekelaman, dipukul lagi. Ngesakno tau domba-dombanya. Dihibur, dikuatkan. Sebab itu kalau saudara adalah seorang leadership, seorang leader, untuk memanage anak buah, ketika anak buah Anda lesu, letih, penjualan Anda turun, jangan dipukul anak buahnya. Dikasih makan supaya lebih kuat lagi supaya bisa prospeknya banyak kan gitu. Ya. Dikasih makan, dikasih semangat, bukan dipukul. Saya pernah dengar seorang pendeta. Saudara-saudara tahu enggak? Di Israel itu, enggak tahu benar apa enggak. Kalau domba-dombanya digiring enggak mau, dipukul saudara-saudara. Supaya apa? Supaya nurut katanya. Enggak. Alkitab tidak mengatakan dipukul. Justru di sini dikatakan, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Karena aku tahu engkau sangat mengasihi aku. Saya tanya sama istri-istri. Kalau Anda hubungan Anda dengan suami Anda ada ketakutan, kira-kira ada bisa merasakan kasih enggak? Enggak bisa. Kasih dan ketakutan itu dua rel yang berbeda. Anda enggak bisa merasakan kasih ketika bersamaan dengan rasa takut. Enggak bisa. Enggak bisa Anda merasakan. Makanya di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Suami-suami juga. Jangan membuat istri itu takut. Dulu saya paling suka membuat istri takut. Karena cara berpikir kita yang lama. Wah ini kalau kemanten baru gitu ya. Mulai dari kemanten baru. Kalau istri tidak membuat kita gak membuat takut. Suami-suami tidak membuat istrinya takut. Nanti istri tidak nurut sama suami. Salah saudara-saudara. Saya juga pernah mempraktekkan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya gak ada bahagia. Makanya itu di Efesus dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, ketika itu saya tahu revelation itu, oh iya ya berarti suami itu representasinya Kristus. Yang mengasihi jemaatnya, istri itu jemaat. Maka istri akan respect kepada suami, sama seperti jemaat respect kepada Kristus. Ya ini biasanya saya berikan kepada seminar-seminar keluarga atau seminar pernikahan. Ya, itu penting saudara. Jadi pernikahan itu adalah dasar dari pembangunan gereja kalau saya ngomong. Karena apa? Gereja ini isinya ya keluarga-keluarga. Kalau keluarga harmonis, gereja pasti harmonis. Benar enggak? Kalau gereja isinya keluarga yang kurang baik, nanti ya isinya gerejanya kurang baik saudara. Dimulai dari hubungan suami istri. Percayalah, kalau hubungan suami istri itu benar, seluruhnya pasti benar. Yang diserang iblis itu bukan keuangan Anda, bukan tentang apa-apa, tapi tentang hubungan suami istri. Oke, jadi kembali lagi ke firman Tuhan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menyertai aku dan gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Aku akan merasa aman. Saudara akan merasa aman sekalipun saudara melewati lembah. Dan saudara tidak ada di sana terus saudara. Ketika saudara melewati lembah, Anda enggak bagian tenda di sana, enggak tidur di sana, enggak. Anda hanya melewati. Katakan melewati. Aku hanya melewati masalahku. Kalau Anda menghadapi masalah, katakan aku hanya melewati. Aku tidak pernah tinggal di dalam masalahku. Aku hanya melewati. Dan Anda melewati bukan sendirian. Anda bersama gembala Anda yang baik, yaitu Yesus. Yesuslah yang menyertai saudara, bukan orang terkaya yang menyertai saudara. Yesus yang menyertai saudara. Tuhan sendiri yang adalah gembala yang menyertai saudara dan saya. Ketika saudara dan saya melewati masalah. Dan Anda tidak selamanya tinggal di sana.
Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan yang menyediakan table, di dalam bahasa Inggrisnya menyediakan meja hidangan, meja perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Tuhan menyediakan hidangan bukan karena tidak ada masalah. Ayat firman Tuhan mengatakan dia menyediakan hidangan di hadapan masalah Anda. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan masalah Anda, musuh Anda, lawan Anda. Dan Tuhan bukan lawan Anda. Tuhan ada di pihak Anda. Ingat, sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Ingat, persoalan itu bukan dari Tuhan. Ketika Anda menghadapi sakit penyakit, Anda menghadapi masalah apapun juga. Tuhan ngomong apa? Jangan fokus sama masalahmu. Ini loh, aku siapkan meja hidangan. Makan, di sana terdapat semua yang kamu butuhkan. Kesembuhan ada di sana. Keuangan ada di sana. Damai sejahtera ada di sana. Kamu tinggal ngambil. Kamu tinggal menikmati. Aku sudah sediakan hidangan bagi kamu di hadapan masalahmu. Anda bisa merasakan kasih Tuhan? Mazmur 23 ini sangat luar biasa, saya percaya. Daud, waktu menulis ini, dia pasti meneteskan air mata. Entah musuh itu bernama apapun juga. Kanker, apalagi keterikatan, obat tidur. Ada orang yang gak bisa tidur harus minum obat tidur. Ya, kebangkrutan apapun itu, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Dia sudah menyediakan hidangan di hadapan masalah Anda. Dan perhatikan, bukan saudara yang menyediakan. Bukan saudara yang berusaha, tapi Tuhan yang sudah menyediakan. Selalulah melihat bahwa Tuhan yang menyediakan untuk saudara dan saya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 26, apa hasilnya? Hasilnya ayat 26, kebajikan dan kemurahan belaka. Di dalam bahasa Inggrisnya, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Dan saya suka dalam bahasa aslinya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan memburu aku. Bukan mengikuti, bukan hanya mengikuti, tapi memburu seperti binatang yang memburu saudara. Bayangkan kalau goodness and mercy, kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu memburu saudara. Saudara gak mungkin bisa cukup cepat berlari ketika Anda diburu oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan saudara yang mengejar kemurahan Tuhan, mengejar kebaikan Tuhan. Tidak, kebaikan Tuhan itulah yang mengejar saudara. Jadi selalu milikilah setiap hari kesadaran, setiap hari bangun pagi, kebajikan atau kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu memburu aku kemanapun aku ada. Hari ini juga Tuhan selalu menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Sampai Anda diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anda tahu enggak, orang-orang yang kita kasihi, yang sudah berangkat, yang sudah mati, mereka lebih bahagia daripada kita sekarang. Mereka bisa menikmati Raja Surgawi, menikmati wajah yang agung, mulia. Bayangkan kita bisa melihat muka dengan muka wajah Yesus kita. Kalau Anda nanti meninggal, hal pertama yang Anda mau lihat rumah Anda di surga atau Kristus? Kristus. Kalau saya tutup mata pertama kali, yang saya mau lihat adalah juru selamat saya. Sebab apa? Sebab ketika saudara nanti di surga, Anda bisa nyadari bahwa aku ada di sini karena Dia.
bukan karena aku. Karena apa yang dia lakukan untuk aku. Ya. Kemudian, selain Tuhan adalah gembala kita, dia adalah pintu bagi domba-dombanya. Nah, kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 7. Selain dia adalah gembala kita yang baik, dia adalah pintu. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Katakan pintu, bukan gerbang. Masuklah ke pintu yang sesak, karena sedikit orang yang mendapatinya. Anda pernah dengar firman itu? Masuklah ke pintu yang sesak, karena sedikit orang yang mendapatkan. Loh itu loh banyak, sedikit yang diselamatkan katanya. Anda tahu enggak? Ayat itu dalam bahasa aslinya bukan pintu. Masuklah ke gerbang yang sesak. Yesus tidak pernah ngomong akulah gerbang. Dan Anda kalau baca di kitab Bilangan kalau enggak salah atau Ulangan, gerbang adalah tempat siapa? Tempat para tua-tua Israel untuk menghakimi bangsa Israel. Gerbang adalah tempat menghakimi, tempat menghukum. Gerbang adalah gambaran hukum Taurat. Sebab itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi saat itu, oh kamu mau hidup di bawah hukum Taurat? Oke, masuklah ke gerbang yang sesak itu, karena sedikit orang yang mendapatkannya. Saya punya khotbah satu yang saya beri judul gerbang dan pintu. Banyak orang yang enggak mengerti. Ayat itu sesungguhnya Yesus sedang berkata kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Yang masih berpegang kepada hukum Taurat. Sebab itu Yesus selalu mengatakan kalau ketemu orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ingat pemuda yang menyombongkan dirinya. Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Anda ingat? Ya, harusnya Yesus jawabannya gimana yang benar? Percayalah kepadaku. Harusnya seperti itu kan? Ya kan, maka kamu akan selamat. Tapi kenapa Yesus gak ngomong seperti itu? Karena Yesus tahu bahwa pemuda itu memang masih hidup di bawah hukum Taurat. Oleh sebab itu, Yesus memberikan gerbang. Dia gak ngomong akulah pintu. Oke, kamu kalau mau dibenarkan oleh hukum Taurat, taati semua perintah-perintah hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Hormatilah orang tuamu. Dan pemuda itu ngomong apa? Sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Dengan sombongnya dia ngomong seperti itu. Yesus ngomong, tinggal satu yang belum. Jual semuanya, hartamu, lalu bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan ikut aku. Ketika Yesus ketemu sama orang-orang yang bermegah dengan hukum Taurat, dia selalu memberikan gerbang. Dia tidak memberikan pintu. Tapi hari ini kita baca, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kita lihat screen. Nah, Anda tahu enggak? Di zaman itu, kandang domba tidak ada pintu yang bisa dibuka tutup. Pintunya enggak ada, saudara. Jadi kandang domba waktu itu terdiri dari batu-batuan. Dan dombanya ada di tengah-tengah situ. Pintunya enggak buka tutup enggak seperti itu. Jadi pintu kandang dari domba pada zaman itu terbuka. Artinya setelah domba-domba masuk di dalam kandang itu, gembala akan duduk di sana ya, dan dia akan tidur di pintu masuk itu. Untuk menjaga domba-dombanya. Dengan kata lain, si gembala menjadi pintu dari kandang domba tersebut. Makanya itu, Tuhan Israel tidak pernah tidur terlelap. Dia selalu menjaga 24 jam domba-dombanya. Jadi saat Yesus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 10 ayat 11. Next. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia juga memastikan domba-domba itu secara tegas bahwa ia adalah pintu bagi domba-domba itu. Dia akan bersedia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Barang siapa yang melalui pintu itu harus berhadapan dengan Yesus. Dan Anda ada di dalamnya. Dia berkata kepada murid-muridnya saat itu juga. Kepada kita semua hari ini, di dalam kandangku, domba-dombaku selalu aman.
Anda selalu aman, terlindungi, sempurna dan selalu dalam pengawasan matanya. Sadarkah saudara, setiap hari Anda ada di dalam perlindungan gembala Anda yang baik, dalam pengawasan yang luar biasa. Dan karena aku pintu dari kandang domba-dombaku, tidak ada seekor pun di dalam kandang itu yang mengembek, gak aku dengar. Aku mengenal satu persatu namanya. Itu kata Alkitab, ya. Jadi ketika saudara berseru kepada Tuhan, jangan khawatir saudara. Ojo khawatir, ojo takut. Tuhan pasti dengarkan suara kita. Doa kita pasti menjangkau tata kasih karunia-Nya. Dan tidak ada lagi bahaya, ancaman dari luar kandang yang dapat masuk dan menyentuh domba-dombanya tanpa lebih dulu melewati gembalanya, yaitu melalui Yesus. Karena Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, ketika masalah datang menghampiri pintu Anda, mengetuk pintu Anda, dan ketika ancaman itu mendatangi Anda harus melihat ada double protection di dalam hidup saudara dan saya. Double. Ada perlindungan double. Dia adalah gembala dan dia juga adalah pintu. Ya. Pelindungan ganda ada di dalam setiap orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan selain dia adalah gembala yang baik, dia adalah pintu bagi domba-dombanya. Artinya apa? Sebagai gembala yang baik, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya dari kebinasaan yang kekal. Dan sebagai pintu, ia menjauhkan saudara-saudara semua dari yang jahat. Sebagai pintu, Yesus menjaga hidup saudara saat ini juga. Karena Yesus telah mencurahkan darahnya untuk kita semua. Saudara dan saya sekarang diselubungi oleh darah yang mulia. Dilindungi oleh pintu yang diolesi darahnya. Sakit, penyakit, bencana, kehancuran, kematian harus melewati Yesus. Dan itu tidak bisa masuk ke dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Karena saudara memiliki pintu yang ada darahnya. Dan Anda ingat pada waktu Paskah pertama di Mesir, Tuhan menyuruh mereka untuk mengoleskan darah di depan pintu. Kita lihat di Keluaran pasal 12. Ada tanda darah di sana. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Saya percaya di semua rumah kita ada tanda darah di pintu rumah kita yang tidak terlihat. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi ini misalnya pintu saudara. Darahnya itu dioleski di pintu. Orang-orang ada di mana? Di dalam. Pintu darah tidak diolesi di dalam rumah. Untuk supaya kita lihat. Enggak. Bukan kita yang melihat darah itu. Tapi Tuhan yang melihat darah itu. Darah itu adalah jaminan perlindungan kita. Darah itu diolesi di depan pintu, luar, bukan di dalam. Supaya malaikat maut itu kalau melihat hanya melewati. Anda tidak bisa disentuh dengan kehancuran, kebinasaan, enggak bisa. Ya, mereka melihat darah, mereka tidak melihat betapa baiknya saya. Mereka tidak melihat performance saya, enggak. Mereka melihat darah. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan, lihat, tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi kamu. Karena pintu itu ada darahnya. Hari ini kita semua dapat menjalani hidup tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas,
tanpa ada rasa khawatir akan kesehatan saudara, akan penyediaan Tuhan, akan masa depan anak-anak kita, akan masa depan kita juga, masa tua kita. Karena banyak orang-orang kalau sudah umur 60 ke atas, 70 ke atas, takut dengan masa tua mereka. Tapi hari ini saudara mendengarkan kabar baik. Anda tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi di hadapan Anda. Anda tidak akan khawatir, Anda tidak akan letih lesu ya, menjalani hidup ini. Karena saudara tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik untuk Anda. Dan dia adalah pintu untuk saudara dan saya, untuk keluarga Anda. Dan tidak ada yang jahat menimpa saudara dan saya, dan beserta orang-orang yang kita cintai. Karena dia adalah tempat perlindungan yang paling aman buat kita semua. Perlindungan yang paling aman itu di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam yang lainnya. Enggak ada, hanya di dalam Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 9 katakan seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Artinya apa? Kalau Anda masuk melalui pintu, Anda menemukan hidup di dalam segala kelimpahan. Padang rumput berbicara tentang kelimpahan, penyediaan bagi domba. Padang rumput berbicara tentang suplai bagi domba-domba Tuhan. Jadi apapun masalah saudara dan saya hari ini, hadapi saat ini, selalu ada pintu. Dan pintu adalah Yesus, ada jalan keluar. Dan ketika Anda keluar, Anda menemukan padang rumput. Bukan padang gurun, padang rumput. Anda menemukan penyediaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Bersyukurlah selalu saudara dan saya mempunyai gembala yang baik. Saya undang pemusik untuk maju, kemudian WL juga singer. Kita bersyukur kita mempunyai gembala yang baik. Kita bersyukur dia adalah juga pintu bagi kita, domba-dombanya yang sangat dikasihi. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita semua yang dikasihinya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Katakan dengan segenap hati. Dia memainkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala. Dia adalah gembala pribadi kita. Saudara tidak akan kekurangan damai sejahtera, tidak akan kekurangan kesehatan, tidak akan kekurangan perkenanan Tuhan. Aku di padang berumput. Dia menyediakan kelimpahan bagi saudara dan semuanya. Dia memberikan minum dan air yang tenang. Dia Yesus
sambut Tuhan adalah gembalaku sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki gembala yang baik. Gembala pribadi kami yaitu Tuhan sendiri. Engkau selalu membaringkan kami, membuat kami beristirahat, menemukan padang rumput yang hijau, menemukan kelimpahan penyediaan Tuhan. Engkau selalu menuntun kami ke air yang tenang. Engkau selalu menyegarkan jiwa, tubuh, dan roh kami ya Tuhan. Engkau selalu menuntut kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Namanya adalah The Lord is our righteousness. Tuhan adalah kebenaranku. Sekalipun mungkin kami ada berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak akan takut. Karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Engkau bersama kami untuk menyembuhkan kami, untuk memberkati kami, untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau kerjakan ya Tuhan pada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat jika Ibu Rimarina yang hadir di tempat ini ataupun yang menikmati melalui live streaming Tuhan. Biarkan kuasa kasih-Nya mengalir pada mereka semua. Mereka merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat, yang tanpa batas. Kau telah memberikan nyawa-Mu untuk domba-domba-Mu. Kau adalah gembala dan juga pintu bagi kami ya Tuhan. Di saat kami tidak mendapatkan pintu, mungkin pintu kami tertutup, tapi kami percaya Engkau adalah pintu kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini mungkin ada permohonan doa, ada sesuatu yang saudara gumulkan. Percayalah bahwa Engkau adalah domba-domba yang dikasihi. Engkau memiliki gembala yang baik yang selalu menyertai saudara kemanapun Anda berada. Walaupun Anda sedang melewati lembah kekelaman, Anda hanya melewatinya. Anda tidak tinggal di sana. Tuhan akan membawa saudara keluar dari lembah itu. Dan ketika Tuhan membawa Anda keluar dari lembah itu, keadaan Anda lebih baik seperti sebelum Anda masuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang sungguh sangat indah. Berkati semua pekerja-pekerja mulai dari WL, singer, kemudian pemusik, multimedia, sound, penerima tamu. Biarlah mereka selalu diberi makan Yesus ya Tuhan. Engkau adalah makanan sesungguhnya bagi kami semua ya Tuhan. Kami mau berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang saudara berdiri semua. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi kami berterima kasih untuk apa yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan di hati-Mu, karena ada Yesus yang kami beritakan di tempat ini ya Tuhan. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu semuanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, kepada orang-orang yang saudara cintai, kepada orang-orang yang saudara kasihi, kepada anak-anak Anda, pada orang tua Anda. Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan shalom yang melebihi segala akal kita.
sepanjang minggu ini engkau dijagai, dilindungi oleh gembala yang baik, gembala yang agung. Dia adalah pintu bagi saudara dan saya. Sepanjang minggu ini tidak ada sakit penyakit yang dapat menyentuh saudara. Tidak ada virus, bakteri, apapun namanya, sakit penyakit apapun namanya yang dapat menimpa saudara. Sepanjang minggu ini juga engkau akan diluputkan dari kecelakaan, dijagai Tuhan dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari bencana alam, dari kuasa kegelapan. Tuhan melindungi Anda dengan sempurna karena Dia adalah pintu bagi saudara dan saya. Kita adalah domba-dombanya yang diberkati, yang dikasihi, yang diperkenan. Semua yang dikasihi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang disayang Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Saya persilakan ke Bapak Gembala. Sebelum saya mengakhiri, saya berterima kasih kepada Pak Vincent sebagai Gembala GKI Puri Marina yang sudah mengundang saya kembali. Tahun lalu saya ada di sini. Tidak terasa sudah setahun saya kembali ke sini. Dan biasanya Pak Vincent juga saya undang di gereja kami di Surabaya. Kami sudah satu roh, kami sudah satu pengajaran sama-sama. Jadi senang sekali ketemu sama leader-leader sini. Kemarin saya diajak sama Pak Yakub sama Bu Foni. Terima kasih juga atas hospitality-nya, sangat-sangat memberkati kami. Juga per hari pertama saya diajak sama Pak Peter, Bu Else juga. Terima kasih Pak Peter, Bu Else, kita bisa berbagi tentang Yesus Kristus. Dan harapan saya gereja ini semakin bertumbuh kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya gereja ini semakin diberkati Tuhan, semakin besar. Karena Tuhan Yesus yang diberitakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sedikit pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak dan Ibu Januar dari Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita juga catat tanggalnya minggu keempat bulan Januari 2024, kita juga akan kembali dilayani oleh hamba Tuhan dari Temanggung, ya, yang juga pastinya memberikan kita minum tanpa rasa takut. Amin ya. Kita doakan Bapak Pendeta Andrew Asa dari Temanggung akan melayani kita bulan Januari minggu keempat. Yang kedua, Bapak Ibu, ini Pak Didi sudah ada bersama-sama dengan kita ya. Minggu lalu absen karena harus menjalani perawatan dan operasi kaki. Nah, saya teringat ada seseorang yang berbicara, tenang Pak, saya sudah di sini. Nah, hari ini saya juga ingin berbicara buat Pak Didi, tenang Pak Didi, kami semua ada di sini, amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, pasca operasi, Pak Didi ini harus menjalani perawatan rutin setiap hari. Nah, karena itu Bapak Ibu, perawatan ini seluruh rohaniawan dan pengurus sudah memutuskan semua biaya perawatan Pak Didi sampai dengan sembuh itu ditanggung oleh gereja. Nah, Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang ingin mendukung ya perawatan pemulihan dari Pak Didi, bisa memberikan persembahan ke gereja ya, baik melalui amplop atau transfer, diberikan keterangan untuk pengobatan Pak Didi itu. Nah, kalau ada yang ingin langsung memberikan ke Pak Didi, silahkan ya, bisa melalui transfer atau langsung menyerahkannya bisa di rumahnya, bisa juga melalui kami, rohaniawan nanti kami berikan ya. Nah, kalau ada yang belum tahu rumahnya, ya silahkan berkunjung. Pak Didi tinggal di Damarulan. Itu kalau dari gereja, setelah rel kereta persis, belok kiri masuk, rumahnya kurang lebih ya mungkin sekitar berapa ya, 200 meter ada, 100-200 meter Bapak Ibu Saudara ya. Nanti bisa WA Pak Didi dulu Pak, share log gitu ya. Nah, luar biasa Pak Didi bersama-sama dengan kita dalam keterbatasannya, ya dia tetap semangat untuk melayani kita semua. Mari sekali lagi kita dukung, kita berikan tepuk tangan, dan biarlah
hal ini juga boleh menginspirasi, memotivasi kita untuk tetap setia melayani, beribadah dalam situasi apapun. Percayalah, firman Tuhan berkata sekalipun saja. Amin. Saya percaya Pak Didi bersama-sama dengan kita pasti melewati lembah kelam ini. Ya. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Yanuar dan Ibu dan semua teman-teman pemimpin yang sudah menjamu melayani Pak Yanuar selama di Kota Semarang. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya bersyukur kemarin banyak sekali yang WA, telepon ya. Dan sampai hari ini sudah ada beberapa persembahan yang masuk yang akan dikelola oleh gereja untuk perawatan Pak Didi setiap hari sampai Pak Didi sembuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pulang. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa minggu depan. Agenda Natal kita bisa dilihat di MMT kita di depan, Bapak Ibu, tanggal 24 jam setengah 5 sore, tanggal 25 jam setengah 10 pagi. Tuhan memberkati kita, selamat pagi.